Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fitria, NIM 18230069. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Sepanjang 2020, Telkom meraup pendapatan konsolidasi 136,46 triliun. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Laporan keuangan konsolidasi dibuat berdasarkan peraturan yang mengharuskan dibuatnya laporan keuangan konsolidasi bagi unit usaha yang bergabung dan telah memenuhi syarat. Selain adanya peraturan yang mengharuskan adanya laporan keuangan konsolidasi, hal yang membuat pelaporan keuangan ini menjadi rumit adalah pemahaman bahwa entitas induk dan anak adalah berbeda. Namun dalam perhitungannya, ada akun-akun yang sama yang harus dieliminasi. Adanya kepentingan dan pengendali juga membuat laporan keuangan konsolidasi lebih rumit dibandingkan laporan keuangan perusahaan yang berdiri sendiri. Di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan. EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. Untuk EBITDA, perseroan tahun 2020 tercatat 72,08 triliun dengan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau masing-masing tumbuh double digit sebesar 11,2% dan 11,5%. Hal ini memberikan sinyal optimisme bahwa digitalisasi mampu menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa Telkom dapat meningkatkan pendapatan konsolidasi karena sepanjang pandemi COVID-19 semua dilakukan secara daring, sehingga pengguna jaringan atau pelanggan Telkom Indonesia meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan konsolidasi Telkom pada tahun 2020. Dari pemaparan di atas, sehingga penulis tertarik mengambil judul makalah tentang dengan tema laporan keuangan konsolidasi dengan judul Sepanjang 2020, Telkom meraup pendapatan konsolidasi 136,46 triliun. B. Rumusan masalah. 1. Apakah yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia meningkat? 2. Apakah upaya pemerintah dalam peningkatan jaringan telekomunikasi saat pandemi COVID-19? 3. Mampukah digital PT Telkom menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional? C. Tujuan penulisan. 1. Mengetahui apa saja yang menyebabkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia meningkat. 2. Mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam peningkatan jaringan telekomunikasi saat pandemi COVID-19. 3. Mengetahui mampukah digital PT Telkom menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. D. Manfaat. Manfaat penulisan makalah ini adalah agar mengetahui apa saja yang menyebabkan laba konsolidasi perusahaan PT Telkom meningkat sejak masa pandemi COVID-19 dan menjadi acuan dalam melihat upaya Telkom saat pandemi serta dapat menambah wawasan pembaca makalah tentang perkembangan era digital saat ini. Bab 2. Landasan teori. A. Konsolidasi. Konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung, bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. B. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal. C. Keterbatasan laporan konsolidasi. 1. Karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. 2.
Tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Begitu pula karena laporan keuangan konsolidasi termasuk aset anak perusahaan. Tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. 3. Karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan. Rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. 4. Akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda. 5. Informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. D. Konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. A. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. Pengendalian ditentukan dari proporsi saham berhak suara perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain. B. Pengendalian tidak langsung. Pengendalian tidak langsung atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. C. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas anak perusahaan mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. E. Prosedur dan contoh penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 1. Menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan anak dengan menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. 2. Investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi. 3. Kepentingan non-pengendali diidentifikasi. Ekuitas atau awal dan perubahan laba rugi. Saldo transaksi, penghasilan dan beban intrakelompok usaha dieliminasi secara penuh. F. Metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 1. Konsolidasi dengan metode ekuitas. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Yang kedua, konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar, atau jika akuntansi metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak. 3. Konsolidasi dengan metode biaya. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas pemilikan modal saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut dijual. Bab 3. Pembahasan. A. Profil perusahaan. PT Telkom Indonesia didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 dengan nama Perusahaan Negara Telekomunikasi, dan pada tahun 1974 sampai 1991 disebut dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel, dan pada tahun 1991 sampai 2021 disebut dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia. Kantor pusatnya terletak di Bandung, Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom
adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. B. Permasalahan. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom sepanjang tahun lalu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan, EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi serta laba bersih selama tahun 2020. Untuk EBITDA, perseroan tahun 2020 tercatat 72,08 triliun dengan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau masing-masing tumbuh double digit sebesar 11,2% dan 11,5%. Hal ini memberikan sinyal optimisme bahwa digitalisasi mampu menjadi motor penggerak penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Total belanja modal perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,4 triliun atau 21,6% dari total pendapatan. Penyerapan belanja modal di tahun 2020. C. Penyebab permasalahan. Penyebab umum kenaikan dari laba konsolidasi PT Telkom Indonesia adalah karena dampak dari COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, yang mana dampak tersebut mengharuskan manusia untuk beraktivitas di rumah, dan itu berlaku untuk semua sektor seperti yakni UMKM, pendidikan, kesehatan, logistik, dan agrikultur. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, maka kebijakan pemerintah menerapkan untuk melakukan dan menuntut kita untuk melakukan pekerjaan secara daring, yang mana hal tersebut tentu membutuhkan jaringan di sini. Telkom Indonesia selaku penyedia jaringan tersebut mendapatkan tambahan pelanggan dan hal tersebut dapat meningkatkan laba konsolidasi PT Telkom Indonesia. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Dampak dari pandemi COVID-19 mendorong kebutuhan masyarakat yang lebih besar akan akses internet di rumah. 2. Adanya faktor pemerintah yang mempengaruhi hal Telkom terus mengembangkan beragam layanan digital baik untuk segmen konsumer maupun enterprise. 3. Perusahaan Telkom sendiri meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan kualitas jaringan demi untuk mendorong kelancaran pertumbuhan ekonomi pada 2020. E. Dampak permasalahan. Dampak permasalahan dari COVID-19 tersebut terhadap PT Telkom Indonesia adalah PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk Telkom sepanjang tahun lalu berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 136,46 triliun yang tumbuh positif sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2019. Di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan, EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. E. Solusi terhadap permasalahan. PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk terus hadir memberikan kemudahan kepada masyarakat yang dikarenakan pandemi harus melaksanakan beragam aktivitasnya secara digital dari rumah termasuk untuk bekerja dan belajar. Dan menurut kelompok kami, adapun solusinya adalah tetap menggunakan jaringan telekomunikasi secara baik demi menormalkan kegiatan dari rumah dan tetap melakukan kegiatan secara daring seperti usaha yang bisa menggunakan e-commerce dan melaksanakan pendidikan secara daring demi mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. PT Telkom Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berbagai layanan Telkom Group.
Kami akan terus berupaya menghadirkan solusi digital terbaik untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi maupun pemulihan perekonomian nasional sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi penggerak digitalisasi Indonesia. Kami meyakini dengan digitalisasi, bersama-sama kita mampu menghadapi pandemi dan menjadikan Indonesia lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa di tengah kondisi industri pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Telkom mampu mencatat kinerja yang baik dengan membukukan pertumbuhan yang positif dari sisi pendapatan. EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, serta laba bersih selama tahun 2020. Hal tersebut terjadi juga dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Kesimpulan saran yang dapat disampaikan adalah PT Telkom Indonesia tetap memberikan yang terbaik terhadap pelanggan pengguna jaringan telekomunikasi yang disediakan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat banyak dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan kendala jaringan, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi nasional.